Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dan kedua teman saya bernama Liza Nur Amalia dan Misbahul Munir. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kedudukan alam semesta, manusia dan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat Islam. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Manusia menurut filsafat pendidikan Islam yaitu ada dua. Pertama, manusia dewasa yang berkebudayaan, dan yang kedua, manusia yang belum dewasa. Manusia menurut filsafat pendidikan Islam adalah subjek pendidikan sekaligus objek pendidikan. Yang pertama yaitu manusia dewasa yang berkebudayaan adalah subjek pendidikan yang berarti bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dengan dua kewajiban, yaitu secara moral atas perkembangan prodi anak-anak mereka yang notabene adalah generasi penerus mereka. Yang kedua yaitu bertanggung jawab secara formal, yaitu terutama yang berprofesi keguruan pendidikan untuk melaksanakan misi pendidikan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dikehendaki masyarakat bangsa. Manusia yang belum dewasa dalam proses perkembangan kepribadiannya, baik menuju pembudayaan maupun proses kematangan dan integritas, adalah objek pendidikan. Artinya, mereka adalah sasaran atau bahan yang dibina. Meskipun kita sadari bahwa perkembangan kepribadian adalah self-development melalui self-aktivitas. Jadi, sebagai objek yang sadar mengembangkan diri sendiri. Materi yang kedua yaitu alam semesta menurut filsafat pendidikan Islam adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan pendidikan. Sesungguhnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Alam dan manusia saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Alam membutuhkan manusia untuk merawat dan memeliharanya, dan begitu pula manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan semua manusia lainnya. Itu saja materi yang saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Liza Nur Amalia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Liza Nur Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan menurut filsafat pendidikan Islam. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklarifikasi, diorganisasi, dan diinterpretasi. Ilmu menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Dari sudut pandang filsafat, ilmu lebih khusus dibandingkan dengan pengetahuan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Misbahul Munir. Saya akan menjelaskan materi yang tadi telah disampaikan oleh saudari Liza Nur Amalia selaku rekan saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan menurut pandangan filsafat pendidikan Islam. Saya akan membaginya menjadi pendidikan secara garis besar dan pendidikan menurut pandangan Islam. Yang pertama, pendidikan secara garis besar, yaitu segala usaha, upaya, dan latihan untuk mengembangkan dan menumbuhkan segala potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap individu, baik secara mental, moral, dan fisik, untuk menghasilkan manusia yang dewasa yang bertanggung jawab sebagai makhluk yang berbudi luhur. Jadi, pendidikan secara garis besar merupakan suatu sarana untuk membentuk individu manusia menjadi manusia yang beradab dan berbudaya sesuai dengan sifatnya masing-masing.
sebagai seorang manusia yang dibekali kemampuan akal dan hati, sehingga ia mampu memaksimalkan kemampuannya yang dimiliki demi memenuhi kebutuhan. Lalu, pendidikan menurut pandangan Islam ialah suatu sistem pendidikan yang digunakan dalam proses pendidikan berdasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia sebagai hamba Allah, sebagai mana Islam menjadi pedoman kehidupan umat manusia, dunia dan akhirat. Bisa disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam ini berisi mengenai pembelajaran tentang agama Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Selain itu, pendidikan agama Islam di sini juga mengharapkan bahwa para peserta didik yang mempelajari agama Islam ini dapat memahami, mempraktikkan, mengaplikasikan, dan menyalurkannya kepada generasi selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.